Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia pagi hari ini setelah kita salat subuh dan melanjutkan tradisi keilmuan yang kita yakini semuanya ini adalah pintu-pintu utama, jadi pintu paling depan yang dapat menuntun kita dalam beramal. Ya, karena dengan ilmu inilah kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan. Ya, sehingga ini akan berpeluang untuk dapat beramal di atas jalan yang benar. Jadi orang yang beramal sebenarnya sudah berada di jalan, berada di atas jalan. Tapi jalannya ini tidak berada pada jalan yang tepat. Nah, dia akan jalan ke miring, jalan miring. Tapi dengan ilmu, dia akan berada di dalam jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kalau kita beramal dengan ilmu. Bahasan kita ini adalah sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ini sebenarnya kita mau bahas yang lalu itu. Apalagi Ibu Musni ini bilang sujud tilawah, kita sambungkan. Kalau gitu ya kita fokuskan di sini. Di antara bentuk-bentuk peribadatan kita kepada Allah, yang dulu itu adalah sujud syukur. Ada sujud syukur. Memang sengaja kita lakukan karena kita mendapati hal yang menggembirakan. Sujud tilawah ini demikian hanya juga. Jadi tidak memiliki salat tersendiri, ya. Tetapi dia diakibatkan karena mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran atau membaca ayat-ayat sajadah. Jadi dia adalah sujud yang memiliki sebab, ya, sujud yang berasbab karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk sujud saat membaca ayat-ayat sajadah? Jadi ayat-ayat sajadah itu adalah ayat-ayat yang mengandung di dalamnya atau memiliki perintah untuk sujud. Jadi dia adalah ayat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud. Kan ada ayat, ada perintah untuk tasbih. Ada ayat di dalamnya untuk istighfar. Ya, makanya kita baca biasanya kalau kita wastaghfir li dzambika, maka kita menyatakan astagfirullah. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, bertasbihlah pada Tuhanmu yang Maha Tinggi. Karena ada perintah maka kita bertasbih. Itu artinya cara komunikasi kita dengan Al-Quran, kalau ada perintah kita laksanakan. Jadi personalisasi, internalisasikan nilai-nilai perintah Al-Quran itu dalam perwujudan nyata. Ditemukan dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang memerintahkan sujud. Ya, karena kita diperintahkan sujud, maka lakukanlah sujud itu. Ya, apa keistimewaannya, keutamaannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari juga, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, idza qara'a ibnu Adam
as-sajdata fasajada. Jika kaum muslimin itu membaca sajadah, ayat sajadah, lalu dia sujud. I'tazala syaitanu yabki. Maka syaitan itu akan berlari, menangis. Ya, itu padahal hanya tunduk saja kepala, maka syaitan akan menjauh, ya, tidak mau mendekat dan berpaling sambil menangis. Dan dia mengatakan, ya wailah. Ya, artinya itu celaka. Oh, celaka kita ini, kata syaitan. Bentuk celakanya syaitan itu, atau penyebab syaitan itu celaka, binasa, saat diperintahkan hamba bersujud, dan dia sujud. Umira bis sujudi fasajada falahul jannah. Ya. Ketika ia diperintah untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya adalah surga. Wa umirtu bis sujudi, kata syaitan. Saya ini diperintah untuk sujud, fa'asaitu faliyan nar. Tapi saya enggan, saya durhaka, maka bagiku neraka, kata syaitan itu. Jadi ini membuka kartu ini syaitan. Jadi dia tidak berbuat apa-apa kalau ada perintah sujud, kita sujud. Karena syaitan kalau diperintah sujud, tidak sujud. Ini artinya, ya, siapa yang diperintahkan sujud, seperti diperintahkan sujud, lalu dia tidak sujud, itu syaitan. Jadi setiap hal yang diperintah kalau dia tidak sujud, itulah syaitan. Apa hukumnya ketika kita mendengarkan ayat sajadah? Ulama sepakat bahwa sujud tilawah itu, ya, sujud tilawah itu adalah masyru', adalah disunnahkan. Kana an-nabiyyu yaqra'u 'alaina surata fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jubhatihi. Jadi ini Nabi SAW, ini dasarnya. Ketika Nabi membaca ayat-ayat sajdah, membaca surah di dalamnya ada sujud, maka Nabi pun sujud. Wa nasjudu ma'ahu, maka kami pun semuanya itu sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jubhatihi. Sehingga tidak ada pun salah satu dari kami ini, ada di antara kita ini yang tidak dapat tempat untuk sujud dari tempatnya. Tapi hanya mereka bersilang pendapat. Apakah perintah sujud itu hukumnya wajib ataukah dia sunnah? Ya, ataukah dia sunnah? Yang pertama, ada yang menyatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada yang juga menyatakan hukumnya mustahab. Mustahab. Siapa-siapa yang menyatakan bahwa wajib salat, wajib sujud ketika membaca ayat sajadah itu. Nah, di antaranya adalah As-Sawri, Abu Hanifah, dan kebanyakan jumhur sunnah, termasuk Tarji. Hanya memandang bahwa hukum itu adalah sunnah saja. Adapun dalil yang dinyatakan bahwa ini adalah sunnah, ya, dalam beberapa dalil. Yang pertama dalam surah Al-Insyiqaq. Kama lahum la yu'minun idza quri'al 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya. Kenapa mereka tidak mau beriman
Jika dikatakan kepada mereka itu dibacakan ayat Al-Quran, la yasjudu, lalu mereka tidak sujud. Di sini, walladzi la yata'allaqu illa bi tarkil wajib. Nah, adanya celaan itu karena meninggalkan kewajiban. Dalil menyatakan kenapa wajib? Karena biasanya celaan itu muncul karena apa? Karena meninggalkan yang wajib. Itu kan celaan. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka ini tidak mau beriman? Ya karena padahal jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak sujud. Ya. Kemudian kedua ada perintah. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalil yang ketiga adalah wasjudu waqtarib. Ini tiga dasar yang menyatakan. Jumhur memiliki pandangan berbeda dengan Abu Hanifah atau As-Sawri wa Ahmad dan Ahmad yang menyatakan sunnah itu. Kenapa? Karena perintah dalam dua ayat yang kita baca bukan bermakna wajib, tetapi bermakna sunnah atau mandub. Ya. Itu yang ya. Kemudian mereka menyatakan hadis Abu Hurairah ya, yang kita sebutkan bahwa anak cucu Adam ketika diperintah untuk sujud, maka mereka dapat sujud, maka baginya adalah surga. Ya. Kemudian itu dalil yang keempat. Dalil yang kelima, sujud itu hanya diperuntukkan bagi orang yang mendengar saja. Ya, orang yang mendengar. Tetapi demikian saya simpulkan bahwa dua pandangan ini jumhur menyatakan ya, bahwa itu hanya sunnah saat kita membaca itu. Ini cukup panjang. Di Tarji sendiri menyatakan itu hukumnya sunnah ya, muakkadah. Tapi pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana caranya kita sujud? Ya, cara sujud tilawah itu seperti apa? Ulama sepakat bahwa sujud tilawah itu dapat dilakukan satu kali saja. Berbeda kalau sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu dua kali, bisa jilatin tani. Tapi kalau sujud tilawah itu satu kali saja. Ya. Caranya sujud ya seperti sujud ketika salat sempurna. Ya. Dengan cara apa? Jadi meletakkan kedua tangan, kemudian lutut, jadi posisi yang letak di atas lantai. Dua tangan, kedua lutut, kemudian wajah, termasuk wajah di dalamnya itu adalah dahi dan hidungnya masuk di dalamnya. Kemudian kedua siku itu diangkat seperti tata cara salat kita ketika sujud di dalam salat. Ya. Baik. Kemudian apakah ketika sujud itu harus dipersyaratkan suci dan harus menghadap ke arah kiblat? Tentu kalau salat, sujud dalam salat otomatis ya harus suci. Ataukah kalau dia di luar salat, ini jadi masalah. Apakah diwajibkan bersuci? Nah. Ulama sepakat bahwa sujud dalam salat otomatis harus suci. Tetapi yang di luar ini, ya, apakah diperharuskan? Ini terbagi lagi ulama. Jumhur menyatakan dipersyaratkan seperti syarat
sujud dalam salat. Sedangkan yang lainnya tidak mesti. Ya, karena sujud dalam salat beda sujud di luar salat. Jadi mana kalau posisi sujud di luar salat itu tidak dinamakan salat karena hanya terdiri dari sujud saja. Jadi tidak ada takbiratul ihram, tidak ada ruku, sujud, sehingga tidak dianggap itu salat. Hanya dianggap sebagai sujud biasa saja. Apa yang dibaca ketika kita sujud tilawah? Doanya itu dari riwayat misalnya, tetapi ini riwayatnya dari Abu Daud, kemudian terjadi silang pendapat ya, terkait dengan sujud ini. Yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Haulihi wa quwwatihi. Ya, kemudian lagi terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya inni ra'aitan laila, saya pernah melihat pada malam hari saya tidur dan saya salat di belakang pohon, lalu saya sujud. Lalu saya mendengarkan Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wisra dan lain sebagainya. Keduanya ini sebenarnya ya hadisnya lemah. Ya, tetapi ada yang membenarkan ya. Dan yang pertama ini lebih sahih dalam sujud tilawah. Ya, yang menyatakan ya subhana sajada wajhil ladzi khalaqa wa syaqqa wa sawwara syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Imam Ahmad rahimahullah menyatakan ya, jadi kalau mau mengambil aman ya boleh hanya mengatakan subhana rabbiyal a'la, ya subhana rabbiyal a'la, seperti cara doa sujud seperti biasa. Ya subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau yang pertama diperselisihkan itu doa sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwara. Kalau yang perlu dari perselisihan hanya membaca subhana rabbiyal a'la. Baik, siapa saja yang diharuskan bersujud? Ya, kepada siapa hukum ini dikenakan? Ulama sepakat bahwa hukum sujud tilawah itu diperuntukkan bagi orang yang membaca. Ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Itu sepakat. Kalau ada orang yang membaca, maka inilah itu diperintahkan bersujud kepadanya. Ya. Adapun orang yang mendengarkan, ini silang pendapat. Yang mendengarkan itu, apakah dia tetap wajib sujud ataukah disunahkan sujud atau dia tidak perlu. Kalau ditarjih, ya baik yang membaca maupun yang mendengar itu dia sujud. Ya. Bahkan kalau misalnya qari'nya tidak sujud, ya dia sujud juga karena mendengarkan. Ya mutlak dia mendengarkan. Apakah qari'nya yang baca itu ayat sujud atau tidak, tetap dia sujud. Yang kedua dia menyatakan dia sujud ya kalau dia sengaja mendengar. Jadi kalau dia memang sengaja ingin mendengarkan ayat, jadi tidak sepintas saja didengarkan, tapi sengaja disimak bacaannya. Lalu ketika qari sujud, ya maka dia pun sujud di dalamnya. Ya. Apa hukum sujud tilawah pada waktu yang terlarang?
bolehkah kita sujud di waktu-waktu yang terlarang? Ya. Nah, ini ulama membolehkan sujud di waktu-waktu yang terlarang. Itu tidak dimakruhkan karena ini tidak masuk kategori salat, karena hanya sujud saja. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 kali itu didengarkan ayat, ada 2 ayat berulang sujud tilawah dibaca, ya, apakah cukup 1 kali saja ataukah ditakhirkan? Nah, ini banyak cara yang boleh. Jadi jika ada seorang mendengarkan atau membaca ayat saja lalu berulang dari 1 kali, maka boleh ditakhirkan saja sujudnya, 1 kali sujud. Ya. Tapi kalau ada yang mau sujud setiap baca ayat sujud lagi, itu bagus. Ya. Ya, tapi kalau setiap ayat baca lagi sujud lagi, kemudian baca ayat sujud lagi, tentu ini lebih diutamakan. Kemudian yang lain itu adalah ayat-ayat apa saja yang masuk kategori ayat sajidah. Ya, masuk. Ya, yang mana ayat-ayat itu masuk kategori ayat sajidah. Jadi tempat-tempat yang disunahkan untuk kita bersujud di dalamnya itu ada kurang lebih 15 tempat. Ada 15 tempat. Ini terdapat dalam hadis marfu'. Kemudian ada juga yang lemah. Ada yang lemah. Nah, tetapi yang ada 10 yang disepakati dan ada yang 4 ya diperselisihkan dan ada yang 1 tidak kuat hadisnya. Jadi kalau diseluruhan dikumpulkan baik yang sahih maupun yang diperselisihkan ataupun yang lemah itu ada 15. Yang disepakati ada 10. Ya. Kemudian yang tidak terlalu diperselisihkan ada 14 dan ada 1 yang memang sangat lemah. Nah, mana tempat-tempat itu yang disepakati para ulama? Yang pertama itu ada pada surah Al-A'raf ayat 206. Ayat 206. Nah, ini ulama juga kita alhamdulillah percetakan itu memudahkan. Caranya adalah dalam menulis mushaf itu dikasih pinggir gambar masjid, ya, gambar kubah, ya, tanda sajadah. Jadi kalau itu ada tanda tertulis di situ sajadatul, nah, itu kan sebenarnya kemudahan, memudahkan, membantu bagi yang membaca bahwa ketika dibaca ayat ini dianjurkan untuk sujud. Tapi kalau kita mau secara detail, kita bisa buka surah Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya ya orang-orang yang berada di sisi kamu itu tidak menyombongkan dirinya dari ibadah. Mereka bertasbih dan sujud. Mereka bertasbih dan sujud. Nah, surat Al-A'raf. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan bagi Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, mereka sujud taat dan rasa tunduk, dan mereka melakukannya itu pada pagi dan petang hari. Itu surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang kedua itu surat An-Nahl ayat 49 dan 50. Surat An-Nahl. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun.
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah, ini surah Nahl ayat 49 dan 50. Bagi Allah, sujudlah apa yang ada di langit dan di bumi, dari binatang melata, malaikat, itu mereka tidak sombong. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang mereka diperintahkan. Ya. Bahkan itu pernah Nabi SAW, ya, bahkan bukan sahabat, ya, sahabat Umar, itu pernah membaca di atas mimbar pada hari Jumat, kemudian turun perintah sujud. Nah, lalu langsung sujud. Nah, itu sementara di atas mimbar, kemudian beliau langsung turun dan sujud. Ya. Ya. Tempat yang keempat adalah surat Al-Isra. Ada surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra ini pada ayat 107 dan 100 sampai 109. Ya, 107 sampai 109. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yarfuna wa yaziduhum khushu'a. Ini 107 sampai 109. Ya, intinya juga orang-orang berilmu, jika dibacakan kepada mereka, maka mereka sujud, ya, dan menyatakan subhana rabbina, maksudnya Allah Tuhan kami. Jika wa'du rabbina maqula, sungguh janji Allah Tuhan kami itu pasti terlaksana. Kemudian kelima surah Maryam. Ya. Bisa dibuka surah Maryam ayat 50-58. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Surah Maryam 58. Yang keenam surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai dari ayat Inna Allah yaf'alu ma yasha. Nah, apa kamu lihat bahwa Allah, ya, bagi Allah sujud apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dan di tempat itu suratul Furqan, surat Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum isjudu lirrahmani kharru wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Al-Furqan ayat 60. Dan suratul Naml ayat 25-26. Ya. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ayat 25-26. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, apakah mereka tidak mau sujud kepada Allah yang mengeluarkan, ya, kotoran yang ada di langit ini dan di bumi, dan mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan. Maka dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang, ya, menguasai. Ya, dia adalah Rabb al-Arsyil Azim, Tuhan Arsy yang agung. Kemudian di ke-9 itu surah Sajdah ayat 15. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ini ayat Sajdah ayat 15. Kemudian yang ke-10 yang disepakati adalah suratul Fussilat, yaitu ayat 2, 37, 38.
Ya, itu dari ayat wa min ayatil laili wan nahar, kemudian wasjudu lillahi alladzi khalaqahul, ya, itu panjang. Wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Ayat 10 yang disepakati oleh para ulama bahwa kalau kita baca maka dianjurkan. Ada juga yang diperselisihkan. Jadi ini tempat-tempat walaupun dalilnya itu sahih. Surat As-Sad ayat 24. Wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kemudian ya itu satu ya masuk di dalam ini. Kemudian di suratul Insyiqaq, ya. Kemudian di 12 suratul Najm. An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu 62. Yang 13 suratul Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi Syiqaq ayat 20, 21. Kemudian yang ke-14 Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Ayat terakhir ini. Ayat Al-Alaq ayat 19. Ini 14. Lalu ada satu ayat tapi hadisnya tidak kuat. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini ayat yang terakhir dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya, diperselisihkan tetapi hadisnya ini lemah. Ya, tapi yang ketiga di atas itu yang disepakati perselisihkan tapi hadisnya sahih. Dan 10 yang pertama sepakat para ulama untuk disunahkan sujud di dalamnya. Nah, ini ya tempat-tempat sujud. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya di mana ada seorang sahabat namanya Uqbah ibnu Amir, itu pernah beliau berkata kepada Nabi Sallallahu, apakah dalam surah Al-Hajj itu 2 kali? Ya. Maka beliau berkata, na'am, wa man lam yasjudah fala yaqra'ha. Kalau dia tidak sujud, cukup 1 kali saja. Tapi hadisnya adalah lemah. Baik, saya kira itu beberapa hukum-hukum seputar sujud tilawah atau sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajadah di mana kita dianjurkan untuk sujud. Ya, mungkin ada juga sama sedikit. Bagaimana kalau kita sedang membaca ayat dalam keadaan berjalan ataukah di atas kendaraan? Sedang berjalan, kita baca ayat atau mendengarkan ayat dibaca, ataukah di atas kendaraan? Tentu di situ siapa yang membaca atau mendengarkan ayat sajadah dan dia dalam keadaan berjalan ataukah di atas kendaraan dan dia mau sujud, maka cukup mengisyaratkan saja kepalanya. Jadi tidak perlu melengketkan di atas tanah, tapi cukup mengisyaratkan. Lalu ya, isyarat, tidak perlu sujud. Jadi ada isyarat untuk sujud. Ini disebutkan di dalam riwayat Umar ketika ditanya bagaimana caranya sujud orang yang di atas kendaraan, maka dia sujud dengan cara mengisyaratkan kepalanya saja. Ya, tidak perlu turun. Tidak perlu Tapi turun doanya dari bisa dibaca juga. Ya, maka dibaca. Doanya dibaca. Ya, sajada wajhi ya lillazi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa qalbahu wa basara bi hawli wa quwwati. Ataukah cukup subhana rabbiyal a'la. Ini di atas kendaraan.
misalnya kendaraannya mobil atau tunggang unta, tapi kalau pesawat jangan turun di pesawatnya, cukup di atas saja, cukup mengisyaratkan. Ya, saya kembalikan dulu atau nanti ada pertanyaan. Demikian tadi pemaparan materi tentang sujud tilawah, yang mana dikatakan bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah. Nah, ayat-ayat sejadah ini adalah ayat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud. Kemudian adapun ada 10 ayat yang para ulama sepakat bahwa ini adalah ayat yang kita disunahkan untuk sujud. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga An-Nahl ayat 49 sampai 50, yang keempat surat Al-Isra ayat 107 sampai 109, kemudian yang kelima surah Maryam ayat 58, keenam Al-Hajj ayat 18, kemudian Al-Furqan ayat 60, berikutnya An-Naml ayat 25 sampai 26. Kemudian surat As-Sajdah ayat 15 dan surat Fussilat ayat 38. Adapun ada 5 ayat yang kemudian para ulama masih berselisih, yaitu surat Al-Hajj ayat 77, kemudian surat Sad ayat 24, berikutnya surat An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan surat Al-Alaq ayat 19. Berikutnya adapun bacaan ketika kita sujud tilawah itu ada 2, bisa dipilih barangkali. Yang pertama sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu atau subhanallah. Untuk selanjutnya saya sampaikan ke teman-teman untuk mengajukan perkara atau yang ingin ya, saya menunggu, barangkali saya membuka dulu satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukum Sepertinya jaringannya Kak Mas Neni bermasalah. Ini sudah kayaknya keluar dari Zoom, Ustadz. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin bisa ke pertanyaan yang ada di room chat dulu, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Kak Hajrah 1. Bagaimana kalau kita bawa kendaraan, apakah kita juga tunduk sedangkan itu bisa berbahaya? Ya, baik. Langsung dijawab. Tadi kita jelaskan konsep dasarnya dulu ya, bahwa siapa yang membaca atau menyimak ayat sajadah, apakah dia berjalan atau di atas kendaraan, dan dia mau sujud. Nah, kalau dia mau sujud maka boleh, tapi cukup mengisyaratkan dengan kepala, jadi menundukkan kemanapun arahnya, jadi bisa ke arah kiblat, bisa berawalan arah, ya bisa ya ini kemana arah kendaraan itu. Nah, itu yang disebutkan dalam riwayat Umar. Jadi ketika beliau pernah ditanya tentang sujud di atas kendaraan, maka beliau menyatakan sujud, tetapi berisyarat saja. Ini salatnya sahih. Jadi dengan cara kalau orang yang berjalan kaki cukup berisyarat pada salat. Tapi kalau ini memungkinkan dan khawatir ya bisa celaka, kemudian hilang kontrol, apalagi dia bawa motor atau dia bawa mobil. Kalau dia tunduk,
maka ini bisa menabrak yang depan, maka di sini tidak dianjurkan. Hanya itu ada maslahat menghindarkan kemudaratan. Ya, tapi kalau kita aman, ya kan biasa juga buka SMS, dengar SMS di atas kendaraan. Dan sebenarnya kan tidak boleh, tapi namanya berani-beranian, dia buka. Jadi kalaupun mau, cukup mengisyaratkan ke depan Subhana Rabbiyal A'la kan singkat, kita bacalah doa yang singkat itu, Subhana Rabbiyal A'la, satu kali. Membaca 3 boleh, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal. Kan intinya di situ bertasbih dengan meniatkan sujud. Nah, ini bisanya ya di atas kendaraan. Tapi kalau kita yang disopiri, ada sopir, kalau kita mendengarkan ini aman, kan aman. Tapi yang tidak aman itu kalau dia bawa mobil, dia menyetir, maka di sini tidak dianjurkan karena khawatir atau diduga kuat akan kena bahaya. Ya, maka harus dihindarkan. Itulah suatu kaidah ad-dararu yuzal. Sesuatu yang mendatangkan kemudaratan itu harus diabaikan. Ya, tapi kalau kita tidak aman, maka tidak mengapa. Dengan meringkas ataukah membaca doa yang ringkas seperti Subhana Rabbiyal A'la. Baik, Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa lihat ada 26 partisipan, silahkan. Ada yang open mic? Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Nama saya Mariani. Ingin bertanya Ustadz, saya pernah di suatu daerah, saya mendapati di masjid itu setiap sholat subuh Jumat membaca surah Sajadah. Kemudian itu selalu sujud pada saat itu dan itu dilaksanakan pada setiap Jumat saja. Nah, apakah itu ada dalilnya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sujud yang kita temukan di banyak, khususnya di Indonesia ini, apalagi di kampung-kampung cukup banyak yang menghidupkan itu. Tapi pada dasarnya, ya, sujud yang seperti ini dilakukan itu didasari dari hadis Nabi SAW bahwa Nabi kalau hari Jumat itu biasa membaca 2 surah. Jadi 2 surah yang selalu atau kebiasaan Nabi baca ya, setelah surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah surah Hamim Sajadah, Hamim Tanzil, surah Sajadah namanya. Dinamakan surah Sajadah karena di situ ada ayat sajadah tadi. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ini kan di dalam surah As-Sajdah itu. Ya, sehingga kalau itu kita baca, maka dianjurkan untuk sujud. Nah, ini pada ayat yang ke-15 itu. Ya, sehingga pada saat itu kita baca, ya maka sujud. Di ayat atau rakaat yang kedua, surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Ya, ini yang disunahkan sebenarnya hari Jumat, membaca 2 surah. Tapi kenapa ada sujud? Karena di dalam surah itu yang dibaca kebetulan ada ayat sajadah. Karena kita baca ayat sajadah itu, maka kita pun sujud. Hanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa yang menjadi titik utama di situ adalah substansi utama adalah sujudnya. Artinya disunahkan sujud pada hari Jumat subuh. Ya, padahal sebenarnya bukan itu menjadi tujuan. Substansi dari hadis ini adalah anjuran membaca 2 surah pada waktu subuh.
Hamim Tanzil, dan Al-Insan. Hanya saja dalam surah Hamim Tanzil itu ada ayat 9. Nah, saat kita baca, ya maka kita sujud. Tapi kalau kita baca saja lalu tidak ditemukan, artinya kita tidak dapati, tidak sempat membaca ayat yang ke-15, maka tidak dianjurkan sujud. Itu. Kemudian yang kedua, ya ini kan sifatnya sujud dan sunnah membaca surah ini. Jadi sesekali ditinggal, dilaksanakan beberapa kali, kemudian ditinggal beberapa saat untuk menghilangkan pemahaman bahwa ini bukan sesuatu yang harus dibaca pada Jumat. Ya, tidak harus dibaca di surah. Boleh saja karena itu sifatnya adalah keutamaan saja yang bisa. Tapi sesekali itu harus diabaikan karena untuk menghilangkan pemahaman dan menghindari pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat yang mewajibkan bacaan as-sajadah itu. Lalu yang bermasalah adalah mewajibkan sujudnya, menganjurkan sujud. Nah, sehingga kita yang memahami ini, bahwa sujud yang dilakukan itu bukan semata-mata sujudnya, tetapi karena membaca surah, yaitu Hamim Tanzil, yang ternyata di dalamnya ada ayat 9. Jadi sekiranya di hari lain, pada hari Jumat, ya, ataukah di luar Jumat, misalnya di waktu maghrib kita baca ayat ini, ayat 9, maka boleh dianjurkan, boleh salat sujud di dalamnya. Maka dalam salat zuhur kita baca tawaffu, lalu di situ dibaca, maka boleh juga. Jadi di mana saja, baik dalam salat maupun di luar salat kalau kita temukan. Ya, saya kira itu jawabannya. Hanya kita luruskan saja itu pemahaman masyarakat. Kita pun yang melihat keadaan ini perlu dimaklumi saja bahwa memang itu sesuatu ada anjurannya, ada dasarnya. Ya, tinggal bagaimana sikap kita itu, bahwa ini sesuatu yang dianjurkan, tidak mesti harus dilaksanakan. Kalau ada beberapa masjid, kalau itu tidak dibaca, tidak afdal. Kalau tidak ada sujud tilawahnya, bahkan dipaksakan. Nah, ini yang harus dihindari, sehingga kita banyak temukan karena dipaksa bacanya cepat-cepat. Karena dipaksa bacanya ini salah-salah. Ya, karena agak cukup panjang itu, ada 3 halaman. 3 halaman. Kemudian ditambah lagi dengan Hamim Tanzil, Al-Insan. Jadi hampir 5 halaman. Jadi banyak beberapa masjid, ya, kalau dipaksakan ada yang menghindar dari masjid itu karena bacaannya tidak tepat, karena ini hanya ingin melunasi saja, membayar itu istilahnya, yang harus mengkhatamkan ayat yang ada dalam surah As-Sajdah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi itu tadi jawaban dari Ustadz untuk Kak Mariani dan teman-teman yang lain. Nah, Ustadz ini mungkin masih bisa satu pertanyaan Ustadz. Tadi pertanyaan dari Kak Masne ini yang tertunda ini, Kak Masne kehabisan kuota katanya. Jadi dia titip pertanyaannya, bolehkah wanita yang halangan itu sujud tilawah ketika mendengar ayat sajadah? Ya. Tadi kita sudah membincangkan hukum salat sujud tilawah, apakah dipersyaratkan suci? Nah, di sini ada 2 ulama, ada pandangan. Yang pertama harus suci karena dianggap seperti salat. Yang kedua adalah tidak dipersyaratkan. Kenapa? Apa dalilnya? Karena Nabi suatu ketika, ini hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah membaca surah An-Najm. Lalu dalam surah An-Najm ini, saat dibaca, maka kaum muslimin sujud bersama dengan Nabi. Bahkan al-musyrikun juga ikut sujud. Al-muslimun, orang-orang muslim, al-musyrikun, orang-orang musyrik, jin juga manusia itu sujud pada saat itu. Nah, maka Bukhari menyatakan, wal musyrikun, orang musyrik ini najis, artinya tidak ada wudunya, tapi dia sujud juga.
lalu Nabi SAW tidak melarang. Nah, ini menunjukkan ya bahwa ya boleh saja orang yang tidak suci itu sujud. Apalagi tidak didapati dalam hadis sujud tilawah yang menunjukkan bahwa harus dalam keadaan berwudu. Nah, sebagaimana Nabi sujud bersama dengan orang-orang yang mendengarkan, dan tidak ditemukan bahwa mereka diperintahkan untuk berwudu. Tetapi mereka tentu orang ada yang berwudu, ada yang tidak. Bahkan orang musyrik pun itu sujud. Padahal itu, kalaupun berwudu ya tidak sah. Wa amma satrul aurat istiqbal melainkan, tapi kalau tentang aurat seharusnya ya ditutuplah sesuai dengan, dan berupaya untuk menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Sehingga kalau demikian kesimpulannya orang yang haid ketika dia baca atau mendengarkan boleh dia juga boleh dia sujud. Intinya sujud itu selama kita sepakati bukan sholat, maka tidak dipersyaratkan dia suci atau kami menghadap kiblat, sama dengan sujud syukur. Jadi sujud syukur kan sujud juga seperti biasanya juga. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian sujud tilawah sama posisi kita baca subhana rabbiyal a'la. Ya, sehingga tentu kalau utamanya yang afdalnya yang sempurna adalah ya sujud dalam keadaan suci. Tapi kalau itu tidak, maka hukumnya boleh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi ya boleh ya ketika mendengarkan, kemudian kita dalam keadaan yang sedang haid itu boleh bersujud. Nah, ini sudah pukul 7:02 saya kira Ustadz. Mungkin ada closing statement dulu sebelum kita akhiri pengajian pada hari ini. Saya persilahkan Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Salah satu cara membentengi diri kita ini itu adalah memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud, karena satu kali perintah atau anjuran sujud lalu kita sujud, maka kita akan terjaga dari penguasaan syaitan. Kemudian kedua, ya salah satu hal yang memudahkan kita untuk bisa masuk surga, ya maka itu adalah sujud. Seperti syaitan menyatakan dirinya, saya diperintah untuk sujud, maka baginya adalah surga. Karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan hati dan diri untuk mau sujud ya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita kenyataan, dekatnya dahi kita dengan tempat sujud, itulah dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan itu pasti akan mengangkat derajat, minimal akan bisa jadi pejuang-pejuang dalam dakwah, dalam mengembangkan dakwah ini yang memang tidak mudah, butuhkan kekuatan dan perjalanan panjang. Maka sujud salah satu cara menguatkan saat kita lemah, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.